Jadi kalau untuk orang-orang yang bilang radiator kan nggak bakal karatan dari aluminium ya. Suruh sekolah dulu, lamaan dikit sekolahnya. Biasanya kalau kita tes, itu ada testernya. Di bengkel Domo ada semua testernya. Tutup radiator itu, nah kalau lu mau mudik saran gua. Cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke dokter mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke dokter mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di dokter mobil pasti beres. Nah, fungsi radiator saat perjalanan jauh. Banyak banget yang bilang dari kemarin, dari omongan gue sama Denkus juga sama ya. Banyak banget yang masih ngomong air AC, air AC, air AC. Udah gitu air radiator gue buang, gue ganti air AC katanya. Oh, air AC dipakai buat apa? Dipakai buat gantiin air radiator. Katanya bagus kok. Air radiator lu pakai air AC, Den. Bagus. Yang bener, bro. Lu lakuin dulu. Oke, air radiator itu, saya jelaskan beberapa jenis-jenis coolant dan fungsi-fungsinya. Coolant itu ada yang paling bawah yaitu IAT, itu biasanya silika base, biasanya warna hijau stabilo dan bla 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 ya kan, itu sih hanya pewarna lah. Gue mau bikin warna ungu, mau bikin warna apapun bisa-bisa aja, itu namanya pewarna doang. Kemudian yang naik di atasnya ada OAT, Organic Acid Technology, itu biasanya warnanya merah, warnanya merah pinky sih ya, biasanya warnanya merah pinky. Kalau Honda punya warnanya biru, balik lagi itu hanya warna. Dan yang paling tinggi ada HOAT, Hybrid Organic Acid Technology, ini untuk mobil-mobil hybrid, mobil-mobil EV. Nah, untuk Mercy BMW, untuk kelas mobil sekarang, lu pakai OAT aja udah cukup. Nah, karena kenapa? Itu udah yang paling tinggi ya anggapannya. Kalau HOAT terlalu tinggi untuk mobil-mobil yang sekarang, boleh sih, bukannya apa, lebih bagus juga, cuman harganya juga terlampau mahal biasanya. Nah, jangan lu pakai air ya. Air itu tidak menyebabkan karatan di radiatornya. Radiatornya dari aluminium, jadi nggak mungkin karatan. Yang karatan itu blok mesinnya. Ketika blok mesinnya itu karatan, karatnya didorong ke si radiator. Jadi kalau untuk orang-orang yang bilang radiator kan nggak bakal karatan dari aluminium ya. Suruh sekolah dulu, lamaan dikit sekolahnya. Karena gue udah bete ngasih taunya gitu kan. Jadi, dan terlalu bodoh sekolah. Makanya kalau suruh sekolah tuh ikut tiap pagi, bukannya bolos. Kayak Disti tuh bobo jam 9 pagi dikasih alarm 9.05 gitu kan. Alarmnya 9.05, aduh. Nah, kalau air radiator mampet itu overheat udah pasti ya kan. Kemudian kalau itu worst case scenario dia mampet, dia overheat. Yang mampet itu biasanya kalau nggak di termostat, di kisi-kisi radiatornya. Nah, itu biasanya yang bikin dia overheat. Kalau overheat ya biasanya headnya melenting, berarti harus diturun mesin, di scrub dan dipasang ulang. Biasanya double packing. Kalau dia kepanasan, BBM-nya biasanya boros. Ketika BBM boros, ketika dia kepanasan itu semua piston-piston kan memuai, dia lebih gede, makanya dia BBM-nya boros. Nah, penguapan di oli mesin juga akan menjadi minimal ketika coolant lu bagus ya kan, sehingga si komponen-komponen mesin itu bekerja di temperatur yang lebih rendah dan otomatis umurnya lebih terjaga daripada lu panasin kan gitu kan. Penyebab kebocoran radiator biasanya karena korosi, itu sih gara-gara udah lama ya. Lebih sering sih gara-gara kena batu atau tabrakan sih. Cuman biasanya ini di mobil-mobil tertentu aja ya, karena mobil-mobil sekarang kalau yang udah pakai AC di depan radiator itu ada kondensor. Jadi kalau yang kena batu duluan udah pasti kondensornya bukan radiatornya. Kalau ketabrak ya jangan sih ya kan, kalau ketabrak lu ganti. Jadi kalau radiator bengkok atau penyok, kalau walaupun masih muter ya gue nggak sarankan lu untuk lu pakai lagi, mendingan lu ganti ya kan radiatornya. Jangan sampai ada air yang kagak ngalir, ntar malah nggak bagus hasilnya, ya salurannya jadi tersumbat. Nah, nomor 4 yang tidak kalah penting adalah tutup radiator. Biasanya kalau kita tes, itu ada testernya. Di bengkel Domo ada semua testernya. Tutup radiator itu kalau lu tes yang udah lu pakai lebih dari 2 tahun, biasanya semuanya sih nggak bisa nahan dengan baik lagi. Karena kan pernya sama karetnya kan dipanasin tuh. Jadi ketika dipanasin dia berkurang ya daya kerasnya, sehingga dia lebih cepat dorong dan masuk ke reservoir. Nah, makanya itu juga harus ditesin. Sebenarnya ketika tutupnya itu lebih bagus, air radiator lu bisa nggak berkurang sih. Nah, kalau lu mau mudik, saran gua kalau memang sebelumnya lu udah pakai coolant dan tidak karatan, ya berarti radiatornya nggak usah dikorokin selama dia masih sirkulasi bagus. Dicek aja coolantnya masih bagus apa enggak. Kalau lu udah nggak ganti udah setahun lebih atau 2 tahun, mendingan lu ganti, karena ketika lu ganti AC lu lebih dingin, kemudian tarikan lu juga lebih enteng dan semua komponen part-partnya lebih enteng. Nah, jadi lu cekin semua dan pastikan lu bleeding dengan bener dan reservoirnya lu isi penuh karena lu mau mudik. Dan kalau bisa minta ekstra 1 botol cukup untuk lu tambah-tambah kalau berkurang. Biasanya sih ketika lu bleeding dengan bener dan tutup radiatornya oke sih, biasanya sih nggak akan berkurang sih. Biasanya berkurang hanya di 3 hari pertama lu pakai, kan mungkin masih ada bubble-nya di dalam, dia berkurang dikit, abis itu nggak berkurang lagi biasanya. Kalau masih berkurang terus tiap hari, lu balik dulu ke bengkel karena
kemungkinan ada yang bocor. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan fungsi radiator. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.